kayaknya gak kayak gini. Apa ya, aku ya lupa ya. Jadi jam 17.22 lanjut ke terminal Purboyo ke Surabaya dulu. Soalnya kita barengan temen sama 2 orang itu dari Surabaya semua. Argo Puro, ayo gawe. Oke teman-teman, ini sampai di terminal Bungurasi jam 8:15 mungkin ini ya. Sambil nungguin jemputan ngopi dulu nih. Ya, kita menikmati kopi di terminal Bungurasi. Saya terakhir ke sini masih sekolah 10 tahun lebih berarti ya. Gak apa-apa lah, nostalgia nepet. Tapi besok juga jadi pengalaman pertama naik bus ke arah timur, Banyuwangi ya. Kok Banyuwangi? Jember. Besok Jember. Ini nanti ke rumahnya Mas Ijul ya, Mas Ijul. Pokoknya yang kemarin di Arjuno, kemarin ketemu di Arjuno. Nah, untuk logistik saya nanti aja di rumah Mas Ijul tak bongkar semua ya. Besar sekali itu. Tentunya masih bersama dengan Green Forest. Mantap. Oke, sambil nungguin Mas Ijul kesini, ngopi dulu sebentar. Soalnya tadi kegaduk jendela terus agak pusing. Perjalanan dari Madiun sini berarti sekitar 5, 6, 7, 8 jam 4 jam lewat tol. Ini saya udah dijemput sama Mas Ijul ya. Mas Ijul, kita gas ke rumahnya. Wes gitu aja, mungkin lanjut nanti di rumah Mas Ijul ngopi, ngobrol, oke. Sama nanti tak bongkarin barang saya. Oke teman-teman, ini di rumahnya Mas Ijul, kita prepare sambil ya apa ya itu, nyatet lah buat logistik kita. Ini pertama kali naik gunung tapi manajemennya harus dipikir. Ini kita bertiga, apalagi banyak orang, lebih pusing Argo Puro. Dan ini udah jam 1:30 kurang dikit. Saya mau ngeluarin barang-barang saya dan tak tunjukin ya untuk apa aja yang saya bawa. Ini tripod saya masih di dalam jadi belum bisa ngambil. Sebentar tak keluarin dulu. Ya ini mana disentuh? Mas Jeffrey sama Mas Ijul masih apa, merencanakan loh ya. Nah, apapun. Ini barang-barang yang saya bawa dari Madiun. Ini belum cemilan, snack-snack itu buat di perjalanan. Ini hanya makanan pokok untuk di area camp. Oke, mungkin ini mau tak tunjukin apa aja yang tak bawa. Seperti biasa, saya bawa karir dari Green Forest yang seri Alpaka 60 liter. Terus ini jagoan Jumpsuit Red. Terus ini saya masih pakai Tapten. Terus ini jangan lupa topi rimba juga punya Green Forest. Sama jaket andalan rek yang bikin anget di gunung, mantul. Jangan lupa buff. Apalagi ya. Nah, nasting ini saya pakai yang besar, ya kayak di Merbabu kemarin, soalnya terlalu kecil kok nggak enak masak itu. Dan gas saya bawa 4, tapi kan masih ada punya Mas Jeffrey dan Mas Ijul. Tahu mereka bawa berapa. Terus ini kompor pakai yang Ultralex saya. Terus untuk bumbu-bumbu ya ini bumbu dasar aja. Soalnya saya sendiri juga nggak mau masak ribet, yang penting makan.
Nah ini saya nyobain bawa gula aren untuk di perjalanan bisa tenaga sekali. Ini ada bumbu-bumbu seperti ada jahe, kita buat jahe hangat nanti, mantap. Dan ini gula sama garam. Terus ini dia teman-teman, produk dari rumah saya sendiri, sambal pecel, namanya Minat DM. Oke. Terus ini cemilan lah, ini kentang, kerupuk sama tempe. Saya bawa tempe 2 keripik. Ini lempeng khas Madiun. Oke. Minyak, iya ini minyak yang dari Merbabu kemarin. Soalnya saya nggak masak, tak bawa lagi. Terus kopi seperti biasa, kopi hitam 1 renteng. Meskipun ini kurang, nanti beli lagi. Terus ini ada perlengkapan buat ulek-ulek. Oh ya, satu lagi ini ada sukon. Nah, sukon ini nanti tak buat apa saya bingung. Karena saya nggak punya gambaran mau masak apa ini. Intinya nggak terlalu ribet lah nanti untuk masaknya. Yang penting beda gitu loh ya toh. Nah terus untuk baju ganti ini masa perlu tak unboxing ya. Baju ganti mungkin saya kayaknya 3, celana panjang 2, pendeknya 2, tapi 1 kan punya Green Forest, itu bisa dibuat celana pendek, jadi celana pendek 3. Dan penerangan masih membawa ini 1, ini bisa dicas. Dan ini dia yang pengen tak uji coba, power bank ya. Ini 2 kecil ini 20-20, yang 1 ini yang besar 30. Mantap, berat sekali. Dan itu aja, sama tripod plus tripod buat tracking. Udah ya teman-teman, itu aja. Dan untuk yang lain obat di sana nggak perlu tak tunjukin, obat pribadi sama apa ya, udah itu aja. Dan info terakhir, suhu di Argopuro sangat-sangat dingin ya. Dan nanti Mas Ijul sama Mas Jeffrey mau belanja kebutuhan snack. Oke, mungkin gitu aja, mau tak masukin lagi. Lanjut besok vlog di terminal, terus di base camp. Mantap. Khas. Ini jam 6:47. Kita mau gas ke terminal dulu. Mantap. Ini pertama kali muatan saya semi porter, tapi bukan untuk porter. Mantap. Kita masukin dulu. Terus ya nyari sarapan gak masih? Ya. Oke. Kopi sarapan. Mantap. Oke, ini jam 8. Sampai di nomor. Kita mau sarapan dulu, ngopi ya toh. Terus gas ke mana, Besuki ya, Besuki. Naik bus ke sana. Siap. Sarapan dulu masa. Habis sarapan di bus kita tidur. Tujuannya apa sarapan ini? Nggak jelas. Iya. Harusnya habis sarapan itu kerja gitu. Tidur. Lemah. Oke, mungkin gitu aja. Langsung lanjut. Pokoknya tujuannya ngevlog di gunung gitu. Ini tipis-tipisan, hemat memori kan. Iya, kita bukan Tanboy Kun. Ini kita udah selesai makan, kita mau lanjut ke masuk bus. Kita ke ya ini Pripun, Pak? Mau kemana? Ke Besuki, Pak. Oh ya itu langsung. Siap. Dostol ya. Siap. Hati-hati. Gigi. Jangan sampai lupa makan. Oke. Mantap. Gas. Langsung kita naik bus via tol ke Besuki.
setelah 10 tahun saya dulu naik sini tuh. Ini kondisi terminal Purboyo. Bungur. Oke, ini pertama kali saya naik bus ke arah timur. Mantap. Kita naik bus ini. Ini langsung ke Besuki ya. Nah, berhubung karir kita itu super besar semua, masuk garasi, garasi dah. Lanjut. Akhirnya teman-teman, setelah 1,5 jam kita sambil main game, kita sambil gibah, akhirnya jalan. Kita gas menuju ke Besuki. Mungkin gitu aja. Tidur utamakan. Oke teman-teman, ini kita ada di mana ini ya, terminal Probolinggo ya. Kita dari Samarinda itu disuruh pindah ke sini. Dan seperti biasa teman-teman, tadi kayak di Merbabu kemarin, bangunannya itu loh, ya Allah, aku terus agak pusing. Mantap. Jadi ya wes lah, ini udah dulu. Ini menuju ke Besuki, naik bus ini. Paling gak suka kalau dibangunin gitu ya Allah. Nyawa belum kayak belum nganu udah disuruh gitu. Oke, dan ini sekitar jam 11 sini. Lanjut, nanti perjalanan dari sini kayaknya 2 jam katanya. Mantap. Kamu luar. Rokokan dulu sambil ya santai. Rame ini. Di sini terminalnya rame. Mantul. Ini 11.46, lanjut kita ke Besuki. Oke, kondisi bus kayak gini nih. Minus. Kabarnya tetap Pak. Akhirnya sampai di terminal Besuki. Mau jam berapa Mas? Jam berapa? Saya kira jam 2. Jam 2 pas. Mantul. Dan kita mau ngopi dulu. Mantap. Oke teman-teman, selamat siang yo. Ini udah sampai selamat siang. Setengah 3 menjelang sore. Ini sampai di terminal Besuki, itu Bondo ya ternyata. Kopi dulu. Ini kita lanjut ojek ke basecamp Baderan. Nah, simaksinya yo, kok simaksi sih. Berapa biaya untuk menuju ke sini? Kalau saya dari Madiun itu, Madiun Surabaya naik bus Sugeng 43. Terus dari Surabaya ke Probolinggo itu 80. Bukan Probolinggo, ke Besuki itu 85 per orang. Cuma dari Probolinggo kita ditransitin, transit, dioper ke bus lain, jadi nggak bayar. Nah, jadi totalnya seperti itu. Nah, untuk Probolinggo kesininya berapa, atau Surabaya ke Probolinggo berapa nggak tahu. Pokoknya di global 85 per orang. Terus tadi di terminal Probolinggo juga ada kejadian. Itu waktu kita kan naruh karir ini ya. Karir ini di bagasi. Kita sempat di prank. Itu kita turun dari bus, ada 3 orang langsung nyerobot ke bagasi kita. Tak pikir itu bagian dari bus yang kita tumpah naiki tadi. Nah, ternyata enggak, itu ternyata jasa angkut aja, jasa pikul, manol lah. Nah, pas udah selesai ditaruh di bus, mereka minta tarif, minta bayaran. Kita yuk bingung, loh
kita nggak nyuruh gitu. Waduh, biayanya sih nggak mahal, tapi kan bikin kaget aja. Nggak pikir bagian dari bus. Mungkin itu aja. Dan untuk estimasinya lumayan cepet, tadi sampai di Probolinggo ya, tadi udah tak sebutin ya, cepet banget sih naik bus. Cuma yang paling lama emang dari Surabayanya, kita nungguin bus itu jalan lah dari terminal 1 jam, salah seketan kemarin itu. Kemarin tadi. Mungkin itu cerita di awal, lanjut nanti kita naik ojek. Nggak usah panjang-panjang untuk di awal yo, lanjut aja di pendakian. Oke, hemat Februari rek, masih panjang. Jam 3 kita lanjut gas ke base camp. Kita naik ojek, untuk biaya ojeknya sekitar 80.000 dari terminal Besuki ke Baderan base camp. Asik kan? Akhirnya setelah penantian selama bertahun-tahun, sekali lagi ini gunung yang paling tak idam-idamkan sejak saya itu suka naik gunung, mantul. Kondisi di terminal lumayan lah, sore hari nggak begitu rame tapi juga nggak begitu sepi. Oke, mungkin gitu aja, lanjut nanti di perjalanan. Gas. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai di base camp Baderan, Argopuro. Mantap, mantul. Perjalanan dari terminal nggak ada 1 jam, paling 40 menitan lah, 40-50. Untuk jarak dari terminal ke sini itu sekitar 20 kilo. Mantap, jauh. Ojeknya jauh kayak gitu loh di awal, belum besok naiknya. Kondisi juga sepi ya, nggak ada pendaki lain selain rombongan kita. Dan ya karena kita belum makan, mau makan dulu lah. Kita cicipi warga masakan warga sini. Oke, mungkin untuk ngobrolnya nanti aja lanjut. Kondisinya kita juga belum ngobrol-ngobrol sama pihak base camp, jadi kita makan dulu aja. Oke, gas. Hai teman-teman, selamat sore. Ini udah jam 17, jam 5 berarti ya. Nah, kita udah ngobrol sama yang jaga sini ya, pihak base camp. Karena kita ini belum online, jadi kita peraturan diwajibkan online. Meskipun min 1 hari ya min 1 hari lah. Besok kan kita baru naik. Jadi ini kita mau proses registrasi via online sama Mas. Ini masih mencari kok ada Mas. Ya jadi gitu, tetap kita harus online meskipun min 1 masalah. Alhamdulillah, yang penting bisa naik. Dan infonya ini tadi ada beberapa rombongan, sekitar 4, tapi banyak. Ada 1 yang solo hiking, cuma kan nggak boleh digabungin ke kelompok lain. Mantap. Jadi tapi kalau hari ini naik, berarti kemungkinan kita besok ketemu ya? Nggak ketemu, tetap nggak ketemu pendaki lain. Kecuali mereka di Cikasur itu 1 hari, ngecamp 1 hari bisa ketemu. Oke, mungkin gitu aja, nanti lanjut nanti malam ngapain gitulah ya. Oke, ini hanya sekedar info karena kita baru saja ngobrol sama Pak Sam Haji, ya itu namanya, yang jaga sini. Hey teman-teman, selamat malam. Ini kita lagi nyantai aja di base camp. Ini udah jam setengah 12.
Habis ini saya juga mau tidur, ini masih minum-minum energen. Itu teman-teman udah pada tidur. Dan ini ada satu rombongan lagi dari Kediri ya, besok berangkat. Di tadi juga baru datang kok, mantap. Berarti besok ada 2 rombongan kita, saya tim kita sama tim dari Kediri, mantap. Tapi ya kita usahakan berjarak, soalnya kita pengen sepi-sepian pokoknya. Dan ya maaf tadi untuk malam obrolan di basecamp itu nggak sempet rekam karena ya pengennya fokus ke jalur aja besok. Pokoknya saya usahakan untuk bisa ngerekam sepanjang mungkin di Argopuro ya. Oke. Meskipun nanti editannya agak ribet dan sulit, mikir maksudnya, karena ini mungkin jadi pendakian dengan durasi saya terpanjang untuk rekam juga, untuk tracking sama rekam. Semoga lancar, nggak ada kendala untuk di perjalanan dan di video. Oke. Jadi teman-teman yang penasaran sama jalur Argopuro biar tahu begini tuh jalurnya gitu. Untuk perjalanan rencana kita jam 5, kita start jam 5 dari sini ke pos 1 Mata Air. Kita ngojek. Untuk estimasi untuk biaya-biayanya nantilah saya sebutin untuk semuanya dan per orang itu berapa kalau saya dari Madiun. Mantul Bu. Ini versi agak nggak begitu wow lah, biasa. Oke, mungkin gitu aja untuk vlog malam ini. Maaf kalau nggak bisa panjang. Lanjut besok pagi gas dari sini ke Mata Air 1. Hai teman-teman, selamat pagi lagi. Jam 4.51 kita mau packing ulang sambil ngeteh ya. Hari ini kita ngeteh ringkeh, masukin barangnya ini. Gimana Mas Jeffrey, udah siap? Kita 5 hari pokoknya lama di hutan lah. Mas Ijul gimana? Siap. Semangat yuk. Pokoknya kita bertiga ini nggak tahu dan pertama kali kesini, jadi kalau ada sesuatu yang dimaklumi ya, seperti itulah. Saya mau lanjutin sebat dan ngeteh dulu ya. Oke, gitu aja. Nanti kita naik ojek, itu ojeknya udah datang dari jam 4:30 tadi, jam 4. Oke, gitu aja untuk di awal di sini. Lanjut, gas. Oke, teman-teman, ini udah persiapan, kita mau gas ke atas. Rombongan kita pertama, nanti mas-mas yang dari Kediri itu lanjut. 2 rombongan untuk di hari ini, nggak tahu nanti sih. Oke, lanjut. Udah jam 5.26, lanjut kita gas ke sana. Akhirnya Argopuro gas, ternyata ke sana ya, nggak ke sana. Oke, lanjut.
Mantap, abas Pak. Mantul. Baru kali ini saya naik ojek merasa keren ya. Terbarbar. Aku udah. Kamu ning ngarep. Oh iya. Makan dia pinter. Dia gak nyelip di depan. Makan dia paham. Aman kok depan. Oh iya, betul. Makanya kan Kita istirahat dulu. Oke, makasih, Pak. Barbar ini barbar pertama di Indonesia, wes. ada aku langsung Terbaru. aku ngerian pertama karena udah Barbar. aku nyelip kan. Main cek buanter kan. Wah, ya ampun ya dosa gitu mau kasih temu. Aku lo ndelok aja udah sok mencolot gini cung. Dung, Pak. Bodoh. Sebenarnya pertama. Aku mau nih gak gondelan loh. Udah dipastikan sampai sini kita pasti cerita soal ojek yang pertama. Itu. Yang pertama pasti ojek. Saya tak istirahat dulu sambil nanti tak liatin beberapa gear saya yang mantap-mantap. Oke teman-teman, udah ini udah apa tremornya udah karena ojek. Tak jelasin yo ini di mata air 1 estimasi kurang lebih 20 menit mantap. Normalnya itu rata-rata 1 jam 20 menit. Dan yang saya alami ya, terutama saya yang ada di belakang, yaitu debunya seperti itu. Nih tas saya ini udah tak bersihin, itu yang belum. Nah ini tas saya auto jadi kayak gini rek. Ini belum apa-apa loh. Terus ini celana, iya kan, mantap wes. Kita belum apa-apa udah disauri debu. Masya Allah, ini ojek yang paling ngeri, mantap. Kemarin di Raung menurut saya ekstrim, ternyata ada yang lebih ekstrim lagi. Pepatah mengatakan di atas langit masih ada apa ya, satelit di bawah ya. Oke mungkin apa ya itu aja ya untuk jarak berapa kilo ya. Untuk jaraknya dari base camp ke sini itu sekitar 8,2 kilo ya, sekitar 20 menit. Ini di sini ada. Ini lebih 3 menit karena saya udah istirahat. Keren. Oke mungkin mau prepare jaket tak masukin ke tas karir. Lanjut nanti ngevlog di jalur sana. Lanjut pendakian kita berdoa. Untuk kali ini dipimpin Mas Zakaria, Mas Ijul. Sebelum memulai perjalanan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya perjalanan kita nanti lancar, dihindarkan dari segala bencana musibah. Terus kita juga bisa mencapai pos Cikasur tepat waktu, tidak sampai malam. Amin. Amin amin. Berdoa mulai. Yuk, doa akan pernah selesai. Pergi. Tek motora. Aku prokes tuh. Ikut Ikut yang samping ya. Oke. Yuk, 1 2 3. Argopuro. Gas. Mantap. Oke dari mata air 1 ini jam 6.12. Botolnya pun kosong kan? Nah ini kira-kira kalau jalur dengan sesampai ini teman-teman gimana deh? Pokoknya saya rekam full aja ya. Dan untuk resolusi ini tak turunin karena kok tak pikir-pikir tak buat resolusi tinggi nanti berat. Tangan masih tremor. Nyangga dia itu begel itu. Udah lama nggak ngangkat karir seberat ini deh. Lumayan. Dari sini saya mau berjarak aja. Soalnya ya sini debu teman-teman. Debunya itu sangat-sangat tipis. Tadi kita juga sempet ya hitungannya naik motor itu sambil
mandi tapi versi tayamum ya. Debunya halus banget. Dari mata air satu itu bisa lanjut naik motor sampai pintu riba, portal. Bayangin deh, gimana? Ada yang minat naik ojek Argopuro? Kalau ada yang bilang sana ekstrim, cobain Argopuro, baru bilang ekstrim. Untuk truk di awal masih seperti ini, lumayan. Debunya kerasa ya di hidung. Oke, yo teman-teman, tak skip dulu. Untuk di mata air satu tadi itu kita mata air satu ketinggian berapa ya, sekitar 1800 loh. Lumayan ternyata naiknya. Dari base camp 800 sampai mata air 1 1800, naik 1000 mdpl. Wow. Dan Cikasur itu 2200. Waduh, ini betapa datarnya ini nanti teman-teman. Ya mungkin nanjak santai. Ini saya lumayan ya jaraknya sama Mas Ijul sama Mas Jeffrey itu karena debunya lumayan. Saya kok mikir lebih baik saya di belakang aja gitu. Jalan juga agak sulit deh ternyata. Soalnya posisi kontur tanahnya itu gini kan, buat ini jalur motor. Kalau nggak imbang yo, kadang kita miring-miring. Lumayan deh di awal ngasih ngap-ngap efek. Ya permulaan sama debu. Nah ini di depan sebelah kanan agak terbuka. Itu ada plakat apa ya? Oh, lahan ditutup. Ini debunya pulih depan sini. Udah kita susah napas itu ngap, ditambah sekali napas debu. Wow. Semoga di depan jalurnya ya nggak begitulah kayak di situ tadi lah, tanah liat basah gitu. Jarak saya juga lumayan, soalnya ya awet debunya. Ya beginilah kondisi kalau musim kemarau. View dapat keren, tapi resiko yang lain juga mantul-mantul. Ada yang unik lagi di jalur, bahkan di atas nih. Ini dalam banget loh. Wow.
Ini parah. Nah ini nanti teman-teman, itu temennya mana mas gitu, ya kita berjarak, sayang nafas, kesehatan loh ini. Tapi jaraknya ya nggak jauh, masih kelihatan itu. Portal mas, durung. Mari bekas kebakaran, tapi nggak begitu apa bekasnya gak luas gitu ya. Lumayan agak langsung terbuka di sini. Lah iku masih ada asapnya mas, ngarep masih Jul. Heeh. Ngarep ya. Wow. Masih ada asapnya rek. Asap dong, dan ketiup angin terus. Panas sih rek di sini. Panas pasti gini mas yo. Kewoso. Ini jalan terus loh. Ngeri. Wow. Insya Allah aman. Tapi di sana ada gubuk rek. Dibakar deh kayak ini. Oke, mulai sini jalurnya agak datar. Udah mulai kayak santai. Rumah di atas, di bawah situ langsung lumayan ada sesi-sesi dibikin ngap dulu. Ini udah mulai agak datar. Masih nyala dong. Sampai sana loh. Tiup angin terus jalan ya api nih. Api apa? Wow, bahasa Indonesia wow. Apa ya? Badai. Wow, dong. Nah, berhubung ini tadi itu estimasi Mas Ijul itu kok kecepatan, kemungkinan sampai Cikasur lumayan lah, masih siang sampai malam. Dan ternyata di sebelah situ, bukit situ juga kebakar. Apinya malah lumayan besar, gak lihat. Lanjut teman-teman, ini jalurnya wes datar. Katanya itu kan gitu, datar terus, nggak panjang. Asli ini kita jalan-jalan. Jadi kalau kita muatan berat itu ya lumayan gitu loh. Ya meski masih kerasa berat, tapi kalau datar gini kan ada apa ya,
Tit. Ini kita masih belum menemui jalur portal, portal terakhir untuk terakhir titik ojek. Oh, di depan situ ada. Oh, mungkin ini portalnya. Oh iya. Break mas, break. Pengen beneran tas. Oke, kita sampai di mungkin ini portal. Iya. Portal ojek. Titik terakhir. Kita break di sini. Ya nyapo-nyapo gitulah. Dan kita tadi gak menemukan jalur ke mata air 1. Oke, kita break di sini. Ya? Setengah jam. 30 menit dari mata air 1. Break. Gak ada. Skip saya. Oke, teman-teman, lanjut lagi kita ke sana, ke mata air 2 berarti ya. Soalnya mata air 1 nggak ketemu. Nah, dan ini udah jam 6.55 menit. Lanjut gas lagi. Lumayan. Ini di ketinggian 1900-an. Kerasa ya. Kita neduh itu dingin kayak gini, hangat. Harusnya tadi saya pakai itu biasa SPVV 500 550 deh. Oke, di sini ada portal lagi. Oh, ini ya, ini portalnya ini. Jadi batas ojek. Dulu. Oke, wahana. Ini dia batas ojeknya. Mantap. Mantul. Nah, dari sini langsung vegetasinya tertutup. Mantap, mantap, mantap. Jalurnya kayak gini itu paling enak. Masuk hutan, guys. Untuk estimasi dari situ portal sampai ke mata air 2 itu 3,5 jam. Jadi sekitar jam 11-an ya mungkin. Setengah 11 ya. Ini jalur kesukaan saya. Jadi ini kita menuju ke Cikasur ya, kita anggap Cikasur karena area camp
itu kita kita nanjak itu sekitar 300 mdpl teman-teman. Nah, kira-kira bayangin 300 mdpl dengan estimasi sepanjang ini, itu datarnya kayak apa? Makanya kalau kesini muatan berat pun nggak begitu masalah, masih slow gitu loh. Nah ini udah ada semi-semi turun. Sama yuk, tapi ya kalau vegetasinya kayak gini yo mantul mas. Nah jadi ini untuk di perjalanan pertama ini itu kita agak percepat aja. Jadi ngobrol-ngobrolnya santai itu kalau udah camp gitu ya, yang penting saya tak fullin untuk rekam jalurnya di area sini. Bukan tak fullin ya, tak lebih banyakin gitu loh. Kalau full ya jelas gak kuat. Wah anginnya tembus rek, lumayan loh, padahal tertutup. Suara udah aman ya, ini udah anginnya rek. Ini dipastikan untuk malam ini itu dingin asli. Nah soalnya di base camp aja itu wow kerasa banget dingin. Untuk tingkat gelapnya hutan itu ya lumayan loh ini. Apalagi kondisi matahari masih belum tinggi-tinggi banget, udah tinggi sih segitu ya. Apakah ini nanti jalur menuju ke Cikasur itu kayak gini terus? Ya pokoknya kita lihat aja lah, karena ya saya ini pertama. Tapi bahagia gue serius, akhirnya lo bisa ke Argopuro. Nah itu hutan lebat. Nah tapi di arah depan kok terbuka. Apakah akan sama seperti yang di bawah? Padahal enak hutan loh. Dingin-dingin mantul. Nanjak ini, nanjak. Break. Jalannya V. V. Pesakit kok. Iya.
Ya sedikit kendala itu di jalur V. Kita kayak model yang jalan di panggung. Saya berasa jadi Jeffrey Nicole. Jeffrey Nicole. Bukan Jamin lagi ya. Oh, Tolong saya Jeffrey Nicole. Saya juga Yunus Nicole. Mau waksa deh. Kembang kol. Kembang gol. Oke, siap. Ini jam 7 lebih 9 menit. Oke, lanjut. Pelan-pelan aja. Ini saya cuma mikir kira-kira cukup gak gitu tak rekam dari sini tuh, tak fullin. Takutnya itu nggak cukup. Terus ada momen-momen yang mantul nggak kerekam kan ya sayang. Jadi jangan full banget. Nah, ini meskipun itu Mas Ijul jarak rumah jauh ya, tapi debunya itu masih kerasa loh. Dan kembali terbuka untuk vegetasinya. Wow. Nah tadi teman-teman yang dari Kediri, pendaki yang dari Kediri itu waktu sampai bawah portal itu udah kedengeran motor-motor itu. Jadi kemungkinan udah mulai jalan ini. Kita jadi di sebelah kanannya gunungan ya. Ini kan gunungannya. Tadi kita ada di sebelah kirinya sana. Sekarang gantian. Yang bukit-bukit sebelah kanan kelihatan. Jalur terpanjang ya kita harus ada variasi dong. Di depan anginnya mantap. Jalurnya udah berubah-berubah. Di bawah situ tadi juga gitu. Pokoknya kayak menghindari ini loh, vein. Kita itu jalan gini loh. Kayak kita itu nginjak satu batang pohon gitu ya. Ya wes. Dan itu kalau nggak pas, yuk kita miring-miring. Ini saya itu benar-benar gak punya gambaran kalau jalur Argopuro itu begini begitu itu sama sekali, kecuali di Sabana ya. Soalnya ya kebanyakan kan teman-teman lama ngerekamnya itu kan di sana di perjalanan kayak gini, skip gitu. Makanya ini saya coba versi panjangnya, itu versi panjang. Meskipun nanti ngeditnya ya bakal lumayan capek, tapi ya itu puasan tersendiri buat saya kalau merekam sepanjang jalur itu. Sebenarnya tujuan saya ngerekam panjang itu ya untuk teman-teman yang belum ada kesempatan naik gunung atau emang nggak hobi tapi suka menikmati pendakian gitu. Konsepnya begitu. Jadi kalau ada yang suka dengan saya ngerekam sepanjang inilah ya, panjang-panjang gitu, itu aku yo ikut bahagianya itu di situ kan. Kalau saya melihat pendaki-pendaki online itu bisa menikmati perjalanan dari saya. Mas Ijul juga bikin konten loh itu, tapi nggak tahu channelnya apa. Oke, udah mulai ada satu pohon cemara, dua ring. Mungkin ke depan sana vegetasinya bakal berubah. Dan
tak omongin di awal, datar. Pokoknya nanjaknya itu katanya mau ke mata air 2 itu nanjak itu. Tapi nanjaknya juga separah tanjakan pada umumnya gunung, jalur pendakian. Jadi masih relatif santai. Ini jadinya kayak kita ini jalan-jalan di gunung karena datar. Anggap aja lah teman-teman jalan-jalan kelilingi lapangan. Ya gitu, ini Argopuro. Cuma bedanya kan kita bawa beban. Terus kalau dingin ya dingin. Kena pohon cemara bersiul-siul, itu artinya anginnya kenceng. Asli ini kalau bukan Argopuro, jalur datar kayak gini mungkin gak tak sud ya. Nah, berhubung Argopuro itu hampir berapa persen ya, mungkin hampir keseluruhan itu datar. Jadi gimana, kita harus ngerekam tetap. Ini angin-angin khas gunung yang banyak pohon cemara, pasti kayak bersiul gitu. Terutama di kalau saya sering ke Lawu itu di bawah pos 2 ya, pokoknya atas pos 1 kak, pos 2 lebih ke atas pos 1 itu begitu pasti bersiul, apalagi sore hari. Meskipun ini kondisinya panas terus agak kering gitu ya, tapi dingin. Dan apakah di area Cikasur itu bakal angin kayak gini? Soalnya di sana kan terbuka. Ini benar-benar recommended teman-teman. Tinggal waktu aja ditentuin. Jalurnya mantap. Ya kalau emang gak pengen terlalu berat yo, pakai aja jasa porter gitu. Cuma enak pasti. Kita menikmati lama di gunung dengan trek yang sesantai mungkin. Oke teman-teman, ini dari sini udah semakin dekat dari mata air 2 ya. Ini kalau tak garis lurus sekitar 700 meter. Tapi ini agak miring ini bagian kuning yang ini. Nah ini. Jadi kemungkinan 1 kiloan lah. 1 kilo sampai ke mata air 2. Untuk vegetasinya masih mirip-mirip ya. Jadi nyari yang agak baru aja, soalnya nanti kalau nggak tak skip teman-teman bakal nyekip sendiri di next itu ya kan.
Mending tak skip aja. Oke, vegetatifnya masih sama terus dari tadi kayak gini. Nanti kalau udah mulai full gitu ya mantap. Dan anginnya sendiri juga masih sama terus kayak gini. Tadi dari kiri, sekarang dari kanan. Enggak sih, di atas kayak melingkar itu angin. Besar terus. Jalan-jalan lagi. Ini tak pikir-pikir anginnya loh semakin kenceng, semakin tadi di belakang masih jeda-jeda sedikit, tapi kok ini Nah ini selain uji coba memori segitu banyaknya, masih kurang apa enggak, terus berapa kira-kira dapat berapa jam yo. Ini sama saya ngetes power bank. Nah, power bank saya cuma buat 3 biji kan. Kira-kira cukup enggak? Nanti mungkin ada sesi juga tak buat ngecas lampu sama HP. Dan itu HP-nya yang lumayan nanti makan power bank dayanya. Bus terus anginnya. Kesini ada jalur dong. Jelas ya. Bukan jalur kuning ya ini guys, masih aman. Jalur Aman. biru kayaknya. Iya. Masih bisa ditikung. Jam 7.30 perjalanan menuju ke Mata Air 2. Tinggal 500-an mas. 500-600 Mata Air 2. Nah pokoknya nanti habis dari Argopuro saya itu punya rencana pengen TikTok ke Gunung Lawu. Mau tak tunjukin cara saya yang detail. Kan di sana ada pos. Jadi saya lebih enak. Dan jaraknya yo nggak terlalu panjang sepanjang ini ya. Kalau ini di Argopuro nggak mungkin, terlalu berat. Kalau nanti di jalur mana ya? Pokoknya Lawu lah. Nggak tahu mana nanti TikTok sama si Goib tak jelasin. Jadi pure TikToknya nanti jelasin ini habis dari Argopuro, semoga secepatnya. Oke. Nanti sambil rehat ngedit gitu TikTok lah gitu. Oke. Ini rencana mungkin ya mau sarapan dulu. Atau ya nanti lanjut lah kalau masih pengen lanjut. Ada plakat rek. Tapi Plakat apa? himbauan sih. Himbauan. Berarti udah masuk hutan jadi. Oh iya. Berarti kan sekolah masuk hutan. Ini perkewanan. Turun. Mantap. Turun kita. Cukuplah buat rehat gitu. Pokoknya kalau berdebu saya di belakang jauh.
gitu. Sayangi hidup, jaga jarak setiap mendaki. Gas. Untung anginnya itu tembus teman-teman, jadi debu itu segera menyingkir, nah, hilang gitu loh. Kalau enggak kayak di mana ya, yang terakhir kayak di Merbabu itu ketutup, jadi mubalnya debunya itu muter aja di sini depan gitu. Rasanya kayak kita jalan-jalan jalan-jalan pakai karir. Ya, mungkin nanti ada yang dari teman-teman di rumah itu bilang jalurnya bosen nih. Ya emang begini teman-teman, jalur datar gitu pasti akan bosen. Cuma kalau kita yang punya keinginan dari dulu lewat sini yo, happy aja. Ya, mungkin versi di layar yo wajar. Nah nanti di mata air 2 mau tak ganti aja baterai sama baterai. Oh, Mas, disarankan naik plakat. Oke. Ini adalah jalur Pita, Mas. Oh. Pita. Jalur cacing. Jalur cacing. Cacing alas kah? Cacing alas. Pombok. Nah, nanti teman-teman kira-kira kalau saya buat open trip ke sini gimana? Setuju gak? Nanti ditemani sama Mas Ijul sama Mas Jabri Nicole. Bukan Zawin sekarang. Ganti. Arjuno Zawin sekarang Jabri Nicole. Nanti di gunung lain ganti. Ganti lagi. Pak Jokowi. Hei. Tit. Udah kok nanjak. Dipastikan banyak jalur yang berubah. Mungkin teman-teman yang dulu naik ke sini pangkling banyak sih dirubah. Ya banyak percabangan ya, banyak yang baru. Ini mungkin mau sampai ke mata air 2 itu jalurnya lumayan nanjaknya. Oh, kita break. Dari sini tinggal 200 meter sampai mata air 2 di map lama ya, yang dikasih teman saya, tapi dia kayak pakai di PFF apa Garmin, jadi masa sih meleset. Enggak lah. Dan untuk tanda menuju ke mata air 2 itu nanjak pokoknya ya, nanjak pada umumnya. Dan sampai sekarang anginnya masih sampai tembus. Dan baterai saya tinggal 14%. Ini enaknya sambil dicas ya. Nanti dari sampai mata air 2 baru saya ganti baterainya.
Dari sini vegetasi yang pohon besar itu tinggal full cemara dan cemara. Tapi enggak sih, di sebelah situ beda. Untuk di jalur pendakian cemara sama ilalang. Karena estimasi kita itu benar-benar alhamdulillah cepat itu ya. Ini mau agak santai lama di Mata Air 2 sambil makan, ngopi, sebat, nikmati perjalanan. Yuk yang minat yuk DM yuk. Nah, dan tadi infonya Mata Air 2 ketinggian 2200 ya. Ini bentar lagi loh. Kenapa saya buka itu? Ini udah 2079. Oke ini mas ya. Ngarep iku koyo. Kandhani kok. Aku lagi delok loh. Oke, teman-teman sampai. Kebetulan. Gak sadar sih Pak, gak sadar. Aku juga Mata sadar. Air 2. Lah aku lamar delok map loh, wis tekan aku ngono. Jam 8. Berapa jam? 8 lebih 6 menit 2 jam. 2 jam kita sampai di Mata Air 2. Break, makan siang, makan temen. Enggak. Hah? Sarapan bukan makan siang. Oh iya, karena ini panas mas. Itu di bawah. Saya jalan ke bawah. Lihat ini gak kena. Oke, kita break dulu di sini. Dek kono mas enak anyep. Delok baju. Oke, ini kan di sini rencana kita mau makan siang dan sekalian lah kita mau cek-cek Mata Air 2. Karena tadi kita di pos Mata Air 1 tuh gak ngambil, gak tahu. Yuk kita ke bawah sini. Kita ke kanan ya. Ini prediksinya ke kanan soalnya katanya itu di kanan jalan tadi sempat nemu air terjun. Jadi lihat maksudnya, di kemungkinan ke kanan. Ya gawane mas itu. Turn off. Yuk gas. Kayaknya gak jauh sih mas. Hawa-hawanya. Tapi ya lumayan bener. Iya. Nah, normal estimasi itu 3 jam ya mas? 3,5. Harus 3,5 ya? Iya. Ini kita 2 jam. Oh ya alhamdulillah rek. Kemungkinan karena jalurnya itu dirubah. Soalnya di map lama itu melipir ke kiri dari bawah. Dan ya lumayan itu melipirnya. Dan ini tadi itu lurus terus. Cuma ya resikonya itu resiko. Tantangannya yo nanjak. Ini jalur ke Mata Air 2 ya lumayan curam. Ini kalau musimnya lagi hujan ya auto mantul-mantul. Bawa webbing lah, mending bawa webbing. Yeay, ada mantap. Saya pengen cuci muka, terus habis itu kan ini sabana panas. Kita pakai Santoso, Santoso sunscreen. Oh bapak sampean tuh. Sorry lo mas, kok ya ketepaan ya. Astaga, aku bercanda. Gak ngono. Aku spontanitas. Gak enak aku rek. Kau no? Ono ya? Oh, siap. Iki mending sing air asli iki dipindah ya, Mas. Oke. Ini Mata Air 2 kondisinya sedikit air deh. Sedikit mendrawasi. Iya. Mata airnya kondisinya kayak gitu ya. Buat masak aja. Ada cebong kah? Weh. Adalah.
Jadi ini kondisinya. Ya ini sangat membantu lah, lumayan. Dan saya juga mau nyuci muka. Saatnya kita berdandan ria kayak ala-ala si dia. Mbak saya. Iya. Masa mbak aja yang dandan? Tapi nggak pakai lipstik kan mas? Lipstiknya anu, Letosan Sariawan. Iya. Bener-bener Sariawan. Saatnya kita cuci muka, men. Soalnya kita belum mandi. Dan rencana kita bakal nggak lama mandi, nggak lama nggak mandi. Dek kini malah enak tuh mas gulai. Maksudnya kan milih. Benar nggak ya? Iya sih. Wah, airnya dingin banget. Oke, di sini ada jalur, masih ada jalur. Coba kita cek, siapa tahu ada sumber yang lebih kering. Kering mas, kering. Ya. Kering. Oke. Ini Mas Ijo lagi nyari. Iya mas, kondisinya aman. Anu mas, pakai anu mas, kayu mas. Oh iya kayu. Aku mau bantuin dari kayu sih. Duh. Oke, jadi untuk keputusan kita nggak jadi ngambil air di sini teman-teman. Bukan karena kita nggak mau, bukan. Air kita itu ternyata masih banyak. Di tasnya Mas Ijul masih komplit dua. Kita tahu bahasanya buat tim nggak ngelak ya. Iyo. Dan kita jarang minum. Ini satu botol aja buat 3 orang. Sisa itu saya tambahin sedikit dari botol saya. Jadi ya sudah dipastikan cukup. Dan nanti di Cikasor juga banyak. Walah, melimpah ruah di sana. Yes, pokoknya kita survei aja. Oke. Formalitas rek. Gitu aja, kita mau naik lagi. Untuk naik nggak usah di shoot lah, mau naik ya lo. Yuk kita makan teman-teman. Dan ini karir saya ini kotor sekali, ini bukan karena perjalanan. Perjalanan maksudnya perjalanan pas jalan di motor. Astaga. Ya Allah. Lupa gak tak kasih rain cover. Nyuci lagi. Kemarin dari merbabu tak cuci lagi. Tapi rekor nyuci karir yang terlama itu sampai Mas Ijul. Mas Jeffrey. Berapa tahun mas? 2 tahun. 2017. Ya. Ini 4 tahun. karir ini terakhir dicuci yuk? Apa belum pernah? Belum pernah. Jadi masih ada bau-bau kenangan. Dari 2017 ya. Kan juara kan, tapi saya Menghargai kan. Kenangan. Enak. Masih ada bau toko ya. dan itu orangnya juga gak kotor ya. Jadi kayak beriku gak seng. Wah. Kalau orang diberikan pegelin. Lumayan Pak ini. Tapi keren ya. Kita unboxing. Oh iya. Makan guys, makan. Unboxing. Apakah sama kayak yang kita makan sore? Wah, jangan disebutin jangan ya. di up Mas. Emang kenapa mas makan sore mas? Warek mas. Bekal kita Penasaran aku. harusnya Biasanya nganu telur. telur. Telur itu adalah Coba tebak. Makan. Saya akan sembunyikan. Apa yuk? apa? Apa dulu? Coba tebak. Kering. Pindang, Kering telur. Pas. daging. Salah semua. Kita dapat ayam, guys. Iya. Ayam. Wih. Oh, ada telur juga ternyata. Tempe, sorry. Bener telur. Oh, lauk sing bagus sih buat Nice, apa Mas. bahasanya protein ya? Telur itu telur. Tempe, telur keren. Tempe, telur, Tahu. tahu. Mantap, kesukaan saya. Oke, ini rombongan dari Kediri. Teman-teman Kediri udah sampai juga. Rencana juga mau makan breakfast ya, breakfast. Oke. Kita juga mau breakfast. Mungkin gitu aja yo. Nanti sampai ngopi aja.
makan nggak boleh sambil ngopi. Lumayan, Pak. Ini rasanya wow. Nikmat, lebih nikmat di sore hari ya. Wow. Mending di pagi hari ya. Enggak, Pak. Ya. Betul. Telur, tempe, tahu, mie sama Makanan anak buncis. kedua setelah makanan ibu. Oh iya. Makanan di gunung. Oke, habis makan utamakan sebat terus ngopi. Ya, dan kita hari ini tuh spesial perkopian. Itu kita langsung sewa bawa barista Rek. Langsung ini Mas Jeffrey. Kira-kira nah, teman-teman yang ada di Surabaya bisa mampir di kedainya yang baru. Belum. Nama ini nanti masih dirahasiakan. Tapi di daerah Karmen. Di daerah Karangmenjangan. teman-teman. Nanti bisa kunjungi kedainya Mas Jeffrey. Nama masih dirahasiakan. Soalnya butuh survei di 100 negara. Nah. Sampai nggak seneng manis kan? Suka. Oke, lanjut kita ngopi lah seperti biasa. Ya kayak Ya wis. Nah, berhubung ini kopi sasetan ya rasanya. Pokoknya aku percaya Mbak. Belum rasa ada kopinya, Mas. khasnya, Rek. Ini meskipun ini jamnya panas, tapi dingin. Karena kita ngiyup. Nggak tahu nanti kalau di Sabana terbuka. Dan waktunya kita pakai sunscreen. Jangan sun yang tadi saya nggak enak sama Mas Ijuk. Peace. So, kebetulannya tepat sekali. Ah, iya. Bisa tepat bapak saya. Iya. Wis edo sisan. Astaga. Oke, mungkin lanjut ngopi lagi. Mantap. Kopi buatan barista Anda. Iya. Nggak rugi nih, guys. Tambah barista. Terus tinggal bawa dancer. Hah? Apa? Kok dancer? Cewek apa? Apa? cheerleader. Kok cheerleader? Sing kayak boy band apa kan? Ya kuwi sih. Girl band. Girl band. Kok hubungannya apa ya? Gak ada hubungannya kan barista karo gue. Gak ada, salah berarti. Salah Jal. Apa Bartender hubungannya? biasanya. Bartender Pramusaji lah. Iya, pramusaji. Pramusaji. Teman-teman, saya dapat apa? Ilmu, informasi baru. Ilmu harus dicakkan kan. Kalau ilmu informasi enggak. Ini soal kopi tubruk karena kita bersama Mas Jeffrey barista. Ya. Ternyata konsep kopi tubruk itu kan emang pahit ya. Biasanya orang minta kopi pahit tapi tubruk ya, Mas. Itu ternyata minimal harus dikasih gula. tricky lah ya. Di awar-awar lah. Jadi kalau langsung kopi tok itu kesannya encer. Sebenarnya konsepnya tubruk kan kental. Nah, gula pun sebenarnya ya fungsinya buat ngentelin, buat merekat ya. Cuman kadar baik gulanya jangan lagi dikit. 1 sendok atau 2 sendok lah. Sebenarnya masih pahit itu. Ya sih, nek tubruk masih Batas pahit. aman. Nah, Keren. jadi segitu. Mantap. Mantap. Jadi kalau pesen kopi pahit yo harusnya yang penjualnya tetap ngasih gula meskipun sedikit. Ya emang gitu sih. Saya biasanya kalau pengen pahit pasti dikit tak kasih gula. Karena Bukan ini terus berdasarkan kopinya. Apa? pengalaman. Heeh. Karena kan dia kan jualan kopi kan. Kok nggak diminum badan kopi tubruk? Tinggal ngadu kan. Iya. Mas pahit mas ini. Berarti ganti gula. Asumsi kita kan logikanya kan ganti gula. Iya, pahit, kan? pasti. Langsung diudet des. Acarno kan aman dong enggak wis pahit kan pasti seneng kan. Bareng masih ngale lo. Utuh. Tumbe siti ini. Hmm. Problem yang kita ambil lah. Nah, itu kalau orang dagang harus ngecek sih. Mau ngecek sih, enggak usah jijik sih emang harus tahu kan. Kendalanya apa? Oh, karena emang terlalu pahit pertama terus encer. Jadi terus saya tak coba gawe mana gua. Tak tes lah. Coba sendok masih aman tapi lebih aman 1,5 gitu. Kedua tuh agak manis ya. Wong yang terlalu sensitif manis itu. Berarti cara sampean tahu kepuasan pelanggan atau enggak itu sampean cek ketika orangnya pulang. Ki sisa apa enggak? Oke. Sisa berarti iki kurang puas iki Iya. kalau Apa daging. tahu ya opo iki. Oh iya. Insyaallah gak bisa jauh dari lidah kita kan. Iya. Terus Tapi emang
ini sebelum saya tahu informasi ini emang saya begitu. Kok meskipun pahit tak kasih gula. Soalnya saya jujur nggak kuat kalau langsung pure ini kopi. Ya, begitulah kira-kira obrolan kita. Gabut, gadem. Oke teman-teman, lanjut lagi dari pos mata air 2 kok, pos mata air 2. Ini hampir jam 10 ya. Ini tadi kita istirahat, wes bukan sedikit lama, agak lumayan lama banget, 1,5 jam. Ya karena sekali lagi estimasi kita tadi itu terlalu cepat. Tadi Mas Ijul itu, Mas Jeffrey itu ngestimasi sampai sini itu jam 11 dan tadi jam 8 kalau nggak salah ya. Ya itu. Jadi ya kita santai sambil menikmati ngopi dan ngobrol. Oke, lanjut. Oh, di sini ada plakat untuk menuju ke Cikasur, trekking 7 kilo lebih 37. KTP 11. Foto itu